warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, kembali lagi bersama saya Syakila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata pelajaran geografi, yaitu hidrosfer atau yang kita kenal dengan siklus air. Hidrosfer terdiri dari dua kata, yaitu hidro dan spaira. Hidro yang artinya air dan spaira yang artinya daerah. Maka dapat disimpulkan hidrosfer adalah sebagai daerah perairan yang terdapat di bumi, seperti laut atau samudra, danau, dan sungai. Siklus air dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu siklus kecil, siklus sedang, dan siklus besar. Mari kita lihat animasi berikut. Pada animasi ini, air laut menguap, mengalami kondensasi, membentuk awan-awan, terbawa angin, lalu turun menjadi hujan di laut, dan kembali lagi ke laut. Begitulah seterusnya. Dan ini yang dinamakan dengan siklus kecil. Kita lanjut pada animasi berikut. Pada animasi ini, air laut maupun air sungai menguap lalu mengalami kondensasi, membentuk gumpalan awan-awan, lalu awan tersebut terbawa angin menuju daratan, turun sebagai hujan, memasuki sungai, selokan, maupun tanah, dan kembali lagi ke laut. Begitulah seterusnya. Dan ini yang dinamakan dengan siklus sedang. Kita lanjut pada animasi berikutnya. Pada animasi ini, air laut maupun air sungai menguap lalu mengalami kondensasi dan membentuk gumpalan awan-awan, lalu terbawa angin menuju pegunungan tinggi dan turun sebagai hujan es, lalu mencair dan memasuki tanah, sungai, maupun selokan, dan kembali lagi ke laut. Begitulah seterusnya. Ini yang dinamakan dengan siklus besar. Perbedaan pada siklus besar maupun siklus sedang yaitu kalau siklus besar itu turun sebagai hujan salju pada pegunungan yang tinggi dikarenakan suhunya yang rendah. Sedangkan pada siklus sedang dia hanya turun sebagai hujan biasa karena iklimnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Oke, kita lanjut pada animasi berikut ini. Pada animasi berikut ini, terjadinya siklus air ini disebabkan oleh adanya proses-proses yang mengikuti gejala meteorologis dan klimatologis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi yaitu proses perubahan air menjadi gas pada lingkungan abiotik. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan kondensasi, yaitu proses perubahan uap air menjadi air akibat pendinginan. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan transpirasi, yaitu proses pelepasan uap air dari tumbuh-tumbuhan bisa melalui stomata dan lentisel. Berikutnya ada yang dinamakan dengan evapotranspirasi, yaitu gabungan proses evaporasi dan transpirasi. Berikutnya ada yang dinamakan dengan presipitasi, yaitu segala bentuk curahan dari atmosfer ke permukaan bumi yang meliputi hujan air, hujan es, maupun salju. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan infiltrasi, yaitu perembesan atau masuknya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah secara vertikal. Berikutnya ada yang dinamakan dengan runoff atau aliran permukaan, yaitu pergerakan aliran air pada permukaan tanah melalui sungai dan saluran air. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan perkolasi, yaitu perembesan atau masuknya air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah secara horizontal. Proses-proses tersebutlah yang mengikuti gejala meteorologis dan klimatologis pada siklus air. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.